Ratu, awan kelam seakan tengah menyelimuti istana kami. Bohong jika setelah menikah semuanya akan baik-baik saja. Bohong jika sekarang aku pun baik-baik saja. Nyatanya, sepercik asa yang selalu kuagung-agungkan terhempas begitu saja oleh orang yang selama ini kuyakini menjadi penutup takdirku. Aku tak perlu banyak tenaga untuk sekadar bersuara, membubuhkan tanda tanya yang sangat besar pada suamiku sendiri. Apa alasannya berbohong, menutupi masa lalunya dariku, sementara dia sudah khatam dengan masa laluku. Selama ini, aku selalu beranggapan jika bungkamnya dia karena belum siap berbagi dan tak mau membuka luka lama. Nyatanya saat ini, semua argumenku itu terpatahkan oleh sorot teduh yang membias dari mata kelamnya. Tak perlu berucap, aku sudah yakin jika di sudut hatinya nama mantan istrinya itu masih terpatri dengan kuat, bertahan di sana dengan damai, bersanding dengan namaku. Aku menutup mata beberapa lama, mengulang fase demi fase kehidupanku. Bak dejavu, aku harus berperang dengan wanita lain di hati suamiku. Sepertinya Tuhan senang bersandiwara denganku. Belum tidur, Mas Gala segera berbaring di sampingku begitu dia selesai mandi. Aroma sabun membuat hidungku mendadak pengar. Segera aku menutupnya dengan tangan. Belum, suaraku terbungkus tanganku sendiri, membuat kata yang terucap menjadi ngeblur. Tangan Mas Gala menyelusup dari bawah tubuh, sementara tangan satunya melingkari bagian atas tubuhku, mengurungku dalam dekapannya. Aku minta maaf. Hening. Aku tak tahu harus menjawab apa dan bagaimana aku akan bereaksi. Haruskah aku marah-marah dan mencercanya dengan berbagai pertanyaan? Ataukah cukup diam dan membiarkan dia menyelesaikan apa yang sudah seharusnya selesai? Dia tiba-tiba meneleponku saat di bandara, menyuruhku menjemputnya kalau dia sudah sampai. Kupikir dia bercanda. Jadi ketika aku baru saja menyelesaikan rapat, dia meneleponku lagi dan bilang dia sudah di Juanda. Aku masih bertahan dengan diamku. Kali ini, ku biarkan dia mengurai penjelasannya. Aku sudah bilang kalau aku tidak bisa, tapi dia membuatku tak bisa berbuat apa-apa ketika dia bilang Baya sendiri yang menyuruhnya datang ke rumah. Iya, dia menelepon Baya sebelum meneleponku. Jadi aku kemudian menjemputnya, mengantarnya makan sebentar lalu pulang. Hanya sebentar. Iya, dia makannya cuma sebentar, antrinya yang lama. Mas Gala mengecup pundakku, lalu membalik tubuhku menghadapnya. Sebenarnya aku suka kamu cemburu. Matanya mengerling nakal, tak henti memuja wajahku. Tapi aku minta sama kamu, percayalah padaku. Aku cuma butuh kamu percaya padaku. Aku memang dulu pernah mencintainya, sangat amat mencintainya. Tapi itu dulu. Sekarang wanita yang kucintai cuma kamu. Mataku mengerjap sedikit kaget karena ucapannya yang melankolis. Apa dia baru saja merayuku?
Aku enggak tahu, Mas. Tapi sikapmu terkadang membuatku mempercayai apapun yang kulihat. Aku mendesah, membelai wajahnya yang mulai kasar di bagian dagu, bagian favoritku. Kamu mau aku menjauhinya? Aku akan melakukan itu, Riz. Gelengan kuat menjadi jawabanku. Aku tidak ingin Mas Gala menjadi sosok yang jahat. Bagaimanapun, dia ibu dari anak-anakmu, Mas. Anak-anak kita, Rista. Anakku dan anakmu. Lama kami hanya saling tatap. Tak tahan, aku lantas memeluknya. Dia lelakiku, dia suamiku yang mampu membuatku meleleh hanya dengan kalimat sederhana. Dan aku yakin jika aku benar-benar mencintainya. Masak apa, Riz? Aku terlonjak begitu seseorang berdiri di sampingku. Aroma euforia parfum menguar di sisiku. Menyadari jika seseorang di sampingku sudah rapi dan wangi, sementara aku masih setia dengan daster Bali, aku mendesah kecewa. Aku kalah lagi. Hanya nasi goreng. Aku mendapatkan suaraku kembali setelah Kasih ikut mencicipi masakanku. Enak, tapi ini mericanya terlalu banyak. Anak-anak enggak suka pedas, Riz. Oh, aku mematikan kompor lalu mengambil sesendok nasi. Rasanya enak, pas seperti nasi goreng yang sering kita makan. Aku tambahin kecap lagi ya. Baya itu suka masakan yang manis. Kalau bapaknya suka yang gurih. Biasanya aku selalu masak satu menu dua rasa. Satu agak manis, satunya gurih. Kasih mengambil mangkuk besar, lalu menyendok beberapa nasi goreng, menyisakan setengahnya. Dia kemudian menuangkan kecap manis berlogo burung ke atas wajan, menyalakan kompor, lalu mengaduknya lagi. Dia kemudian mengambil sendok yang kupegang dan menyerahkannya padaku. Coba kamu cicipi. Gimana? Mau tak mau aku menelan nasi goreng itu. Rasanya terlalu manis, tapi tetap enak. Aku mengangguk sebagai jawaban kalau aku juga menyukai masakan dia. Itu aku udah ambilin buat Gala. Dia enggak suka manis. Kasih tersenyum lalu mengambil teflon, meletakkannya di atas kompor yang menyala. Bikin apa lagi? Telur orak-arik. Baya selalu makan nasi goreng dan telur orak-arik. Aku beruhriah sekali lagi. Seingatku, Baya juga tak pernah menolak telur ceplok buatanku. Tapi dia tak pernah bilang kalau kesukaannya justru telur orak-arik. Dengan lihai, Kasih memecah dua butir telur lalu meletakkannya di atas teflon. Menunggu hingga agak setengah matang, lalu mengorak-ariknya. Dia menaburkan garam dan sedikit merica juga kecap manis. Sudah siap? Yuk kita pindah ke meja makan. Aku segera memindahkan nasi goreng manis ke dalam wadah dan meletakkannya di meja makan, berdampingan dengan nasi goreng gurih buatanku. Aku lapar. Mas Gala segera mengambil kursi. Tak lupa dia mengecup keningku sebentar. Dia mengambil gelas kopi di hadapannya, meneguknya sedikit lalu menatapku.
Anak-anak di mana? Anak-anak masih di kamar. Tadi aku udah mandiin dan ganti baju. Mungkin sebentar lagi mereka turun. Suaraku tertahan di tenggorokan ketika suara lain yang justru lebih dulu menjawab. Aku menoleh pada Kasih yang kini sedang tersenyum tak bersalah. Baik, inhale, exhale. Tahan Rista, tahan. Tak ingin terlalu lama dengan suasana yang mendadak canggung, aku memutuskan untuk ke kamar berganti baju. Mas Gala sempat menarik tanganku, namun aku berbisik padanya jika aku akan sebentar saja. Barulah dia merelakan aku pergi. Hampir 20 menit berdandan, aku keluar dengan menenteng tas kerja. Sekali lagi kupandang penampilanku. Aku menggeleng. Seumur-umur tak pernah aku salah tingkah seperti ini. Kenapa juga aku harus malu dengan penampilanku? Toh, aku dan Kasih sama-sama cantik. Bedanya, hanya aku tak bisa memberi gala anak. Langkahku terhenti karena denting sendok dan garpu bertambah suara baya yang sesekali diiringi tawa menguar dari ruang makan. Aku berjalan lambat, sedikit mengendap untuk bisa mengintip apa yang ada di sana. Pengecut. Hatiku menciut melihat pemandangan itu. Satu air mata kembali lolos. Bak adegan film, sarapan pagi itu terlihat sempurna tanpa diriku. Aku mengusap mata lalu kembali menegakkan tubuh. Aku sudah berjanji tak akan lagi mau kalah. Inhale, exhale. Setelah cukup tenang, aku melanjutkan lagi langkah. Tak lupa memasang senyum terbaik, aku segera bergabung dengan mereka. Hei Rista, maaf ya kami sarapan duluan. Anak-anak udah pada kelaparan. Kali ini Kasih menunjuk nasi goreng manis buatannya yang hampir habis. Sementara nasi goreng gurih buatanku masih banyak. Ayo sarapan Riz, sini duduk. Mama tersenyum padaku. Mau tak mau kulirik juga piringnya. Oh syukurlah, dia memilih masakanku. Bunda jadi antarin Asya kan? Asya enggak mau diantar mama. Lagi-lagi suara Kasih membalap jawabanku. Aku menunggu Asya bersuara lagi. Gadis itu rupanya masih bergantian menatapku dan Kasih. Aku mau diantar bunda aja. Satu napas ku embuskan. Lega. Kulirik Kasih yang mengerjap, lalu kembali memasang senyum manisnya. Dia kemudian mengelus kepala Baya. Mama antar Baya aja. Baya masih sibuk mengunyah nasi gorengnya. Iya sayang, Mama anterin kamu kok. Udah lama banget Mama pengen tahu sekolah kamu lagi. Ayo makanannya dihabiskan dulu. Mama menyahut lalu kami pun kembali fokus dengan makanan. Sudah, jangan dipikirin lagi. Mikirin siapa, Mas? Dia. Dia siapa?
Ya ampun Rista, Mas Gala mengusap wajahnya frustrasi. Aku tersenyum melihat dia kelabakan seperti itu. Mendadak gemas ingin menciumnya kalau saja aku tak ingat saat ini kita masih berada di dalam mobil. Baru 10 menit yang lalu kami menurunkan Asya dan aku mengantarnya sampai di depan kelas, memberi gadis kecil itu semangat untuk belajar. Iya, aku ngerti. Aku bisa bertahan kok, Mas. Kamu harus bisa bertahan dan tunjukkan kalau kamulah ratu di rumah kita. Tawaku tak dapat kutahan. Lelaki di sampingku ini sangat mengkhawatirkan perasaanku, dan itu membuat hatiku meleleh padanya. Mas, hmm, kasih ke sini untuk apa? Bersambung. Ada apa dengan kedatangan kasih? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.